Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, kita melanjutkan kembali anak-anak materi kita yang kemarin. Kalau kemarin tentang persamaan, sekarang kita masuk pada fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Hampir sama dengan persamaan kuadrat ya, hanya karena ini dia fungsi, maka dalam fungsi itu kita lebih sering menggunakan sumbu Y dan sumbu X gitu ya, atau nilai Y dan nilai X. Itu untuk fungsi kuadrat. Kemudian selain bentuk umum fungsi kuadrat, nanti juga berikan tentang kedudukan grafik fungsi. Nanti kita belajar tentang grafik fungsi ya, grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang yang ini, sumbu simetri dan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Jadi nanti kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Itu karena kita menggambar grafik fungsi kuadrat, maka kita sering menggunakan sumbu simetri dan titik puncak. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini, yang pertama itu adalah koordinat titik balik yang kita harus ketahui. Koordinat titik balik ini rumusnya untuk mencari mendapatkan nilai X, maka kita menggunakan rumus min B per 2A. Untuk mendapatkan nilai Y, kita menggunakan rumus min D per 4A. Atau D ini, diskriminan ini sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Atau bisa juga dengan mensubstitusikan nilai X yang kita sudah dapat itu ke dalam persamaan kuadratnya, ke dalam persamaan kuadrat ini. Karena sih kan persamaan kuadrat itu sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Jadi untuk mendapatkan nilai Y ini, kita bisa mensubstitusikan nilai X yang ada yang sudah kita dapatkan dengan rumus tadi min B per 2A ya. Kemudian itu tadi koordinat titik puncak atau titik balik. Kemudian juga nanti ada garis singgung ya, apabila menyinggung sumbu X di X,1 di X1,0, maka yang berlaku umum adalah Y sama dengan Fx sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 kuadrat ya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Di sini kita disuruh atau diminta koordinat titik balik. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kita adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Jadi kita punya persamaan fungsi kuadrat kita. Fungsi kuadrat kita itu adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Disuruh menentukan koordinat titik balik. Koordinat titik balik. Nah, tadi sudah ada di rumus ya, kalau koordinat titik balik itu untuk mendapatkan XP-nya itu sama dengan min B per 2A ya. Tadi sudah ada min B per 2A, yang ini rumusnya. Kemudian untuk mendapatkan Y-nya kita bisa menggunakan atau mensubstitusikan, substitusi nilai X ya. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu nilai X-nya. Nilai X kita adalah dari sini kita kasih nama dulu. Ini A, kemudian min 4 ini adalah B, kemudian 5 ini adalah C. Ya, seperti itu. Kita masukkan untuk mendapatkan nilai X-nya. Nilai X itu sama dengan min B per 2A. Min B di sini adalah min 4, berarti rumusnya itu min. Berarti kita tulis dulu minnya. Kemudian kebetulan di sini nilai B itu adalah min 4, berarti tulis lagi min 4 per 2 karena rumusnya adalah 2, kemudian A-nya adalah 2 ya. Min ketemu sama dengan positif ya, jadi 4 saja, per 2 dikali 2 juga sama dengan 4, jadi 4 per 4 sama dengan 1. Ketemu XP-nya atau nilai X-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan Y, karena kan tadi dikatakan fungsi kuadrat itu sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sehingga kita masukkan dia. Kebetulan persamaan kita di sini adalah fungsi kuadrat kita adalah 2x kuadrat ditambah ini bukan ditambah ya, tapi di sini min 4x ditambah 5, sehingga kita substitusikan. Katanya x-nya adalah sama dengan 1, berarti ganti yang ada x-nya dengan angka 1 atau substitusikan 2. Kemudian di sini 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 ditambah 5. Jadi 2 dikali 1 dikurang 4 ditambah 5. Maka nilainya sama dengan Y adalah
Y adalah 3. 2 dikurang 4 adalah min 2. Min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Ya. Nah, kalau sudah kita gambar. Nah, di sini langsung saja supaya kalian paham. Tadi kan sudah ketemu nilai X. Berarti dia berada di sumbu X. Nah, ini ada sumbu X. Di sini yang mendatarnya sumbu X, kemudian yang tegak lurus ini adalah sumbu Y. Nah, katanya tadi X-nya sama dengan 1, berarti titiknya di sini. Ya, titiknya di sini. Ini 1. Kemudian Y-nya adalah, Y-nya tadi kita temukan adalah 3. Berarti 1, titik Y-nya ada di sini 3. Nah, kalau sudah kita buat titik temunya, ketemu titiknya di sini ya. Nah, ini kurvanya terbuka ke atas ya. Jadi dari 1,3 tadi kan X-nya 1, Y-nya 3, buat titik, kemudian kita buat kurva terbuka ke atas ya. Seperti itu. Jadi harus mendapatkan, kalau sudah diketahui X di sini berarti dia nilai X-nya berapa? 1, lihat titik 1. Kemudian Y-nya 3, Y-nya 3. Nah, berarti kasih buat titik di sini, ketemulah kurva terbuka ke atas ya, dengan fungsi koordinat, dengan fungsi kuadrat, yaitu 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 5 ya. Itu kalau dia menanyakan tentang koordinat titik balik grafik fungsi ya. Nah, soal yang kedua, contoh soal yang kedua, tentukan sumbu simetri grafik fungsi. Nah, diminta lagi sumbu simetri dari fungsi kuadrat 5x kuadrat dikurang 20x ditambah 1. Nah, kalau sumbu simetri yang ditanya berarti kita hanya menentukan x-nya saja. Ya, hanya menentukan x-nya saja. Kalau menentukan x-nya saja berarti kita ini diketahui sebagai A, kemudian min 20 ini sebagai B, kemudian 1 ini sebagai C. Nah, karena yang diminta hanya sumbunya saja, kalau koordinat titik balik kan minta X dan minta Y. Tapi kalau sumbu simetri, maka dia hanya meminta XP-nya saja, X-nya saja tanpa Y-nya. Maka rumusnya adalah min B per 2A. Masukkan di sini. Rumusnya adalah min, kemudian B-nya adalah min 20 ya, per 2. Rumusnya 2, kemudian A-nya adalah 5. Nah, sama dengan min ketemu min sama dengan positif 20 per 2 dikali 5 adalah 10. Maka nilai X sama dengan 2 ya. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Itu saja, karena dia hanya meminta sumbu simetri saja ya. Jadi apabila diminta, jadi fungsi kuadrat, sumbu simetri dari fungsi grafik fungsi kuadrat 5x kuadrat dikurang 20x ditambah 1 adalah X sama dengan 2. Nah, itu soal nomor 2 ya. Lanjut kita soal nomor 3. Di sini sama, dia meminta koordinat titik balik ya. Koordinat titik balik, tentukan koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat yang persamaannya Y sama dengan X dikurang 6 dikali X ditambah 2. Karena ini belum berbentuk kuadrat, karena kan judulnya kan fungsi kuadrat, maka harus ada X kuadratnya. Maka ini caranya mengalihkan seperti biasa ya. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 2 tambah 2X. Min 6 dikali X sama dengan min 6X. Min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Maka ketemu X kuadrat dikurang 4X dikurang 12. Nah, ini baru kita sebut dengan fungsi kuadrat. Nah, dari fungsi kuadrat ini maka kita bisa menentukan ini A-nya, kemudian ini B-nya, kemudian ini C-nya ya. Nah, kalau sudah, karena dia minta titik balik, sama dengan rumus yang tadi, X-nya, mencari nilai X dulu. Nilai X itu adalah min B per 2A. Min B berarti rumusnya min 4 per 2, A-nya adalah 1. Berarti 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2 ya. Ketemu nilai X-nya sama dengan 2. Sekarang cari nilai Y-nya. Y-nya kan sisa mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan. Persamaan kita adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 12. Masukkan nilai 2-nya ini, karena X-nya sama dengan 2,
ke dalam fungsi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikurang 12 ya. Maka hasilnya Y sama dengan min 16. Nah, jadi titik baliknya rumusnya hasilnya adalah 2, min 16. Titik baliknya 2 adalah X-nya, Y-nya adalah min 16. Karena diminta titik balik. Kalau titik balik harus ada nilai X, harus ada nilai Y-nya. Itu adalah soal kita yang ketiga. Kemudian soal kita yang keempat. Nah, soal kita yang keempat adalah fungsi kuadrat kita, fungsi kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 21. Diminta gambarlah sketsa grafik fungsi tersebut. Nah, karena disuruh gambar karena sketsa, maka kita perlu membuat langkah-langkah dalam menentukan atau menggambar sketsa grafik. Yang pertama kita harus menentukan titik potong. Titik potong dulu pada sumbu X. Jadi kita sumbu X, karena kalau mau menggambar kan harus ada sumbu X yang seperti tadi, kemudian ada sumbu Y. Jadi kita cari dulu sumbu X-nya. Nah, untuk mencari sumbu X ini kita harus menggunakan pemfaktoran. Jadi nanti kita ketemu X1 dan X2. Karena di situ tadi soalnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0, maka kita faktorkan dianya. Kalau dikali dia min 21, kalau ditambah dia 4. Karena di sini koefisiennya adalah X ya, maka kita cukup menuliskan XX. Sekarang kita tentukan ini perkalian mendapatkan hasil 21 adalah 7 dan 3. Nah, karena di sini bernilai negatif, berarti di sini bisa positif, di sini bisa negatif. Karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi kalau kalian kalikan lagi seperti tadi, maka kembali lagi hasilnya ke sini, sehingga X ditambah 7 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 min 7 ya kan, 0 dikurang 7 karena pindah ruas 7-nya, maka X sama dengan min 7. Kemudian yang di sebelah sini X sama dengan 0 ditambah 3, maka X-nya adalah 3. Jadi kita di sumbu X itu ada dapat nilai, ada dapat titik kita adalah X-nya min 7, Y-nya 0, dan X-nya 3, Y-nya 0. Jadi ada dua titik di sumbu X, min 7 dan 3 ya, min 7,0 titik yang pertama, kemudian 3,0. Itu kita harus menentukan titik potong dulu pada sumbu X. Nah, kalau sudah dapat titik potong pada sumbu X, kita menentukan titik potong lagi terhadap sumbu Y ya. Sekarang titik potong lagi, titik potong pada sumbu Y. Nah, caranya bagaimana? Substitusi saja. Nilai X-nya sama dengan 0 kemana? Ke dalam persamaannya tadi ya kan. Kita memiliki persamaan, fungsi kuadrat tadi adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 21. Y ini kan sama dengan Fx ini kan sama dengan Y ya. Karena untuk mendapatkan Y ini maka nilai X-nya sama dengan 0. Kita masukkan 0 di sini, kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurang 21. 0 kuadrat 0 ditambah juga ini 0, berarti Y-nya sama dengan min 21. Nah, jadi titik ini, jadi ada dua titik, sudah ada dapat 3 titik. Di sumbu Y kita mendapat 2 titik, di sumbu X kita mendapat 2 titik, yaitu titik min 7,0 dan 3,0. Di sumbu Y kita mendapat 1 titik. Titiknya adalah X-nya 0, ini kan X-nya 0 ya kan. Substitusikan nilai X-nya sama dengan 0, kemudian Y sama dengan min 21. Nah, sudah dapat nih titik-titik pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, sekarang kita harus menentukan titik balik. Nah, titik balik kan seperti tadi sudah kita tentukan titik balik. Nah, titik baliknya itu adalah rumus yang tadi, P-nya sama dengan min B per 2A. Nanti nilai Y-nya kita substitusikan nilai X ya. Sekarang min B, kita lihat di sini. Kalau di sini dari persamaan kita X kuadrat ditambah 4X dikurang 21, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C ya kan. Masukkan. Min B-nya adalah 4 per 2, A-nya adalah 1. Jadi 2 dikali 1.
Berarti min 4 per 2. Min 4 per 2 sama dengan min 2. Ketemu nilai X-nya. Nilai X sama dengan min 2. Sekarang nilai Y-nya. Y-nya kan substitusi saja ke persamaan yang ini. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 21. Masukkan nilai min 2-nya ke dalam X. Berarti min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 dikurang 21. Hasilnya sama dengan 4 ditambah min 8 dikurang 21. Hasilnya sama dengan min 25. Jadi titiknya nanti melewati titik X, Y. X-nya adalah min 2, kemudian Y-nya adalah min 25. Jadi ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Nah, kita gambar sekarang. Nah, gambarnya seperti ini. Pertama kita lihat dulu sumbu X. Tadi dikatakan sumbu X itu adalah min 7,0 dan 3,0. Nah sekarang min 7, ini ada sumbu X. Kemudian min 7 itu di daerah kiri. Kemudian min 7 kan daerah yang negatif untuk sumbu X. Yang kanan ini adalah daerah yang positif. Karena titiknya adalah min 7,0, berarti X-nya min 7, ini titiknya. Kemudian 3,0 ini titiknya. Ya, itu adalah pada sumbu X. Sekarang pada sumbu Y. Ini sumbu Y. Sumbu Y itu 0,21. X-nya 0, Y-nya 21. Ini adalah sumbu Y. Yang di atas ini adalah nilai Y yang positif. Yang di bawah adalah nilai Y yang negatif. Karena dia 0,21, maka titiknya yang ini. Maaf, ini 25 ya, yang di sini. Ini 21. Ya. Nah, kalau kita sudah ada 3 titik nih di gambar. Sumbu X-nya ada 2 titik, titik min 7,0 dan 3,0. Kemudian di sumbu Y ada titik 0, min 21. Terakhir titik balik. Titik baliknya adalah min 2,25. Min 2, min 25. Berarti nilai X-nya min 2. Ini kembali lagi kita lihat ini. Sumbu X-nya adalah min 2, kemudian sumbu Y-nya adalah min 25. Jadi kita buat nih pertemuan titik antara min 2,25 ada di sini. Nah, ya. Nah, ini maka kita hubungkan semua titik-titik ini. Jadi mulai dari min 7 kita buat kurva terbuka ke atas ya, kurva terbuka ke atas. Terus dari min 7 melewati titik min 2,25 di titik balik, kemudian lanjut kita ke titik potong sumbu Y, langsung naik ke sumbu X. Ya, seperti itu. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Nanti kalau masih belum paham silahkan bertanya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.